Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bermajlis melanjutkan pembahasan kitab atau kutaib dari muallifnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala wa waffaqah, yaitu Al-Adab Al-Ashrah, adab yang 10. Pada pertemuan yang telah berlalu kita sampai adab yang ketiga. Adab yang ketiga berkaitan dengan adab makan. Kemudian insyaallah malam hari ini kita lanjutkan adab yang keempat, yaitu adabul kalam, adab tentang berbicara. Adabul kalam, adab tentang berbicara. Kemampuan berbicara merupakan nikmat Allah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya manusia ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia, dan yang mengajarkan kepada manusia itu Al-Bayan. Yang dimaksud Al-Bayan adalah At-Tabyinu amma fi dhamirih, kemampuan untuk menerangkan apa yang ada di dalam hatinya dengan perantaraan apa? An-nutqu, lisan, berbicara secara fasih, normal. Itu merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang bisa mengungkapkan isi hatinya. Coba andaikan seorang tidak diberikan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan bisa mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain. Maka kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa hadza yasmalu ta'liman nutqiyya wal khattiyah. Jadi Allah mengajarkan manusia al-bayan, itu mencakup Allah mengajarkan kepada mereka bagaimana berbicara, mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya melalui pembicaraan dan juga melalui tulisan. An-nutqi wal khatti.
Karena cara mengungkapkan isi hati ada dua. Ada dengan al-bayan, maksudnya adalah dengan ucapan lisan. Ada dengan melalui apa? Tulisan, ditulis. Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makna dari allamahu al-bayan. Wal bayanul ladzi mayyazallahu bihil adamiyah. Sedang al-bayan, keterangan, mampu memberikan keterangan isi hatinya yang Allah istimewakan manusia min ghairihi, dari selainnya, min ajalli ni'amihi wa akbariha lahu. Itu termasuk paling tingginya nikmat Allah dan paling besarnya. Jadi bisa bicara itu nikmat yang sangat besar, pemberian Allah yang luar biasa. Kita bisa bicara normal itu coba. Kadang hidup sudah bertahun-tahun bersama, nggak pernah habis yang diomongkan. Ya, suami istri dari menikah sampai punya anak 10, punya cucu, ngomong terus nggak habis-habis. Ada aja bahannya. Coba kalau sampai kehabisan bahan terus nggak bisa ngomong, mandek satu rumah itu. Selamat, nggak ngomong Pak. Ini nikmat yang kadang-kadang nggak kita sadari. Ya, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada Bani Adam, terkhusus ini, nggak dengan yang lain. Ya, Masya Allah. Karena itu lisan dengan pembicaraannya itu bisa menentukan nilai seseorang. Kadang dengan lisannya seorang menjadi mulia, tinggi, dan mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kadang-kadang dengan lisannya seorang terjatuh dalam kehinaan, bahkan terperosok pada azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Nah, dari sini perlu kita memahami fikih adab di dalam berbicara. Karena kalau beruntung bisa menata lisannya, bisa mengerti tata cara bicara, dia akan mendapatkan predikat dan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisannya. Sebaliknya kalau sampai dia keliru di dalam mengembalakan lisannya dan omongannya, bisa terjerembab dalam jurang azab yang sangat berbahaya. Ini lisan. Ya. Nah, karena itu kita lihat coba, misalkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, seorang bercanda, senda gurau, tidak sungguh-sungguh, tapi menjadikan dirinya tercabut keimanannya, terperosok di dalam kekufuran tanpa ada maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sebagian orang berjalan, ini di masa sahabat, di masa Rasulullah SAW, setelah safar yang panjang, waktu istirahat tiba, kesempatan istirahat digunakan untuk berbincang, bercanda. Yang dijadikan barang candaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turun ayat Allah SWT, bercanda dengan lisannya. Turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya orang ini begitu disampaikan kepada Rasulullah SAW keadaannya, dia ketakutan. Ya Rasulullah, saya cuma bercanda, melepas penat, tidak sungguh-sungguh, omong kosong, ibaratnya cuma omong lepas ya Rasulullah. Allah sendiri yang menjawab, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, Rasulnya Allah kalian jadikan bahan candaan? Tidak usah kalian beralasan, sungguh kalian telah kufur setelah tadinya kalian beriman. Ini bahaya lisan, bisa menghilangkan keimanan. Hari ini Masya Allah ya. Maka adab yang sederhana ini perlu diingat.
Kalau yang sudah tahu perlu kemudian kita ingat kembali, kita pelajari bahwa yang paling sulit itu menjaga apa? Lisan. Kalau menjaga tangan, tangan gak ada lawannya, mudah kita. Kaki mudah, lisan. Orang di ujung dunia bisa masuk ke lisan dia. Ya, Masya Allah. Wala hawla wala quwata illa billah. Karena itu diantara ciri orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk dalam salat mereka, dan orang-orang yang mereka anil lagwi, dari omongan yang tidak ada gunanya, mu'ridun, mereka berpaling. Al-lagwu itu omongan yang tidak ada faedahnya. Untuk maslahah dunia tidak ada, maslahah akhirat tidak ada, meskipun mubah tidak ada dosanya. Maka orang-orang yang beriman berpaling dari pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu. Ini orang yang beruntung, berupaya menjaga apa? Lisan-lisan mereka, pembicaraan mereka. Maka ambil pelajaran ya ibadallah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka mendapati al-lagwu, orang lagi ngobrol, lagi bincang-bincang yang lagwun isinya, nggak ada gunanya, obrol lepas nggak ada manfaatnya, meskipun nggak ada dosanya, marru kirama. Maka hamba-hamba Allah ini melewati keadaan semacam itu dengan menjaga kemuliaan dirinya, tidak ikut nimbrung di situ. Ini tidak ada nilai dosanya, mubah. Kenapa? Karena kata para ahli tafsir, nazahu anfusahum wa akramu anil khawdi fihi. Mereka menjaga kesucian dirinya dan memuliakan dirinya dengan tidak ikut nimbrung di dalamnya. Coba sekarang kadang-kadang asik begitu, obrolan itu ya, bisa menghabiskan waktu berlama-lama, ya. Nah, jadi tidak ikut nimbrung di dalamnya. Kenapa? Karena mereka tahu dengan nimbrung di dalamnya tadi, meskipun tidak ada nilai dosa, itu akan merusak nilai kehormatannya dan menjatuhkan harga dirinya. Orang kok kayak nggak ada kerjaan, habis waktunya untuk apa? Ngobrol. Temannya kopi segelas kecil gitu. Habis waktu panjang lebar. Nah, ini kurang bisa menjaga lisan. Orang yang kurang bisa menjaga lisannya, meskipun tidak bernilai dosa loh ya, ini berarti kualitas harga dirinya ya seperti itu. Nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dari itu, memuliakan dirinya. Nah, ini para talabah dijaga. Ba'dal isya kita sudah tahu dalil dari Nabi SAW. Rasulullah membenci, melarang tidur sebelum isya, dan membenci ngobrol setelah isya. Setan pinter ini, habis isya itu jadikan waktu yang asik untuk ngobrol. Itu sampai kadang ijtima misalkan gitu, mau membahas masalah, masalahnya sudah selesai, obrolannya sampai jam 12. Akhirnya nggak bisa tidur. Nah, ini rugi, kerugian di situ. Ya, maka seorang derajatnya itu dihitung dengan kemampuan, diantaranya dihitung dengan kemampuan dia bisa mengkondisikan lisannya, obrolannya. Semakin orang pandai menjaga lisannya, menjaga omongannya, maka semakin tinggi harga dirinya, semakin berwibawa. Tapi kalau orang kebanyakan ngobrol gitu lah, ya itulah harga dirinya. Ya. Nah,
Nah itu ya, jadi pentingnya kita mempelajari adab tentang apa? Berbicara, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak, demikian juga Rasulnya menyebutkan tentang fikih menjaga lisan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala melarang dengan larangan yang keras, dengan permisalan yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Janganlah salah seorang kalian menggibah saudaranya yang lain. Jangan sebagian kalian menggibah. Gibah itu dengan apa biasanya? Dengan lisan. Meskipun para ulama meluaskan gibah itu dengan isyarah tubuh. Jadi kalau kita sama teman kita, ada teman sana, kita ngomongnya, itu bagian dari ghibah. Itu kalau maksudnya adalah membicarakan jelek, bahasa tubuh itu loh, itu bisa masuk terperosok ghibah. Maka hati-hati ikhwah, asalnya lisan. Dan Allah larang kan, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Coba permisalan Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa senang salah seorang kalian itu kalau memakan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai? Apa mau? Fakarihtumu, tentu dia akan, kalian akan apa? Benci. Coba diumpamakan seperti itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang ghibah ini, bahwasanya riba itu 60 lebih cabangnya. Riba cabangnya 60 lebih. Lalu Nabi mengatakan, wa inna ahwanar riba karrajul yazni bi ummi. Dan sesungguhnya paling minimalnya riba itu boleh apa tidak boleh? Tidak boleh, dosa besar. Paling minimalnya riba itu seperti seorang anak menzinai ibunya sendiri. Jadi sudah diibaratkan zina yang sangat buruk. Itu masih minimal riba. Wa amma arbar riba, adapun puncaknya riba, istitalatur rajuli ala irdi akhihi. Lisan seorang panjang membicarakan kehormatan saudaranya. Ghibah. Yang paling rendah seperti anak mengumpuli ibunya. Yang paling puncak ghibah. Bersama itu hampir kita tidak pernah terlepas dari dosa ini. Silahkan dicek kehidupan kita, dari pagi sampai kita tidur, kayaknya hampir sedikit sekali orang yang selamat dari dosa ghibah. La haula wala quwwata illa billah. Kayaknya kalau enggak menggibah itu enggak indah hidup ini. Dianggap beruntung. Kadang-kadang dosa dianggap lepas, selesai. Padahal resikonya enggak selesai di situ. Kezaliman itu. Maka dijaga lisannya, kita mohon kepada Allah. Kalau lisan sibuk dengan berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, dakwah ilallah, membaca kitab-kitab para ulama, insya Allah kesibukannya baik. Kalau nganggur ya cari-cari. Ya, nah. Kemudian dalam dalil yang lain, sedikit mukaddimah saya bacakan supaya menjadi motivasi bagi kita ya. Jadi lisan bisa mengangkat derajat seorang tinggi. Nilai manusia ditentukan oleh diantaranya yang paling pokok dengan apa? Pembicaraan lisannya. Maka jadikan lisan kita ini berkualitas, ya, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lepas berbicara itu. Karena kalau yang terbiasa lepas bicara itu nggak merasa dosa. Karena apa? Sudah biasa. Ya, Masya Allah. Senengnya temen yang seneng ngobrol. Kenapa nggak deket sama itu? Nggak bisa ngobrol, nggak asik. Yang biasanya ngobrol. Ya, Masya Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam hadis dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, qala qultu ya Rasulullah ayyul muslimina afdal. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manakah orang muslim yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang muslim lainnya selamat dari lisan dia dan dari kejahatan tangannya. Muslim yang paling baik adalah orang muslim lainnya, saudaranya sama muslim, selamat dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan perbuatannya. Nanti berhenti kita dari ghibah ya, atau belajar berhenti. Mestinya kalau larangan itu fajtanibu, jauhi, berhenti total. Enggak mastata'tum, semampumu, enggak. Kalau larangan itu mandek total. Karena larangan itu enggak perlu tenaga, berhenti gitu aja cukup. Berbeda dengan melakukan perintah, butuh tenaga, butuh waktu. Kalau larangan jangan ghibah, yaudah diem gitu. Enggak bisa Pak, lakban kan gitu ya. Ini harus kita kerjakan, harus demi keselamatan diri kita fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Sudah dijelaskan oleh Nabi tadi, orang muslim yang paling utama adalah seorang yang muslim lainnya selamat dari kejahatan lisan dia dan perilakunya. Nah, jadilah muslim yang paling afdal, yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Jangan sama-sama yang lain ya. Nah, kemudian dari Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah hadisni bi amrin a'tasimu bihi. Ya Rasulullah SAW, sampaikan kepadaku suatu urusan yang saya nanti akan berpegang teguh dengan petunjuk tersebut. Qala, Nabi SAW mengatakan, qul rabbi Allah thumma istaqim. Ucapkan, ikrarkan, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Yang berat mana dari dua hal tadi? Ucapkan Rabbku Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Mana yang lebih berat? Yang kedua, istiqomah. Nabi SAW mengatakan, sayyabatni hudun wa akhawatuha, membuat aku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya. Yang dimaksud adalah perintah Allah untuk istiqamah. Wastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Perintah ini kata Nabi, sayyabatni, membuat aku beruban. Jadi melaksanakan istiqamah itu berat. Sampai Nabi aja mengungkapkan seperti itu. Coba menjaga lisan, sehari lisan dijaga untuk tidak maksiat, berat itu. Ketemu temennya, kenal si fulan, iya, kenapa? Oh gini, mulai ghibah ini, berat, harus segera dipukul. Itu sampai ada alim taruh di saku bajunya ini tulisan, amsik alaika lisanak, tulis. Jadi kalau mulai mau ngomong, tarik tulisan itu sebagai nasihat, jaga lisan, hati-hati. Ini upaya mereka ya. Nah, istiqamah. Kemudian qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya, perkara apa yang paling engkau khawatirkan, paling engkau takutkan atasku? Setelah tadi minta petunjuk, ya Rasulullah, beri aku petunjuk yang nanti aku akan pegang teguh petunjuk itu. Kata Nabi, kul rabbi Allah tsumma istaqim, ucapkan Rabbku adalah Allah, kemudian apa? Istiqomahlah. Lalu sahabat Sufyan ini mengatakan lagi, qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya, apa perkara yang paling kau takutkan atas diriku? Qala, maka rawi mengatakan fa akhadha bilisani nafsihi, Nabi SAW memegang lisan beliau
summa qala hadza. Ini apa ternyata yang paling ditakutkan Nabi atas kita? Lisan kita. Bukan tangan, bukan kaki, bukan, lisan. Dan kenyataannya seperti itu. Sulit betul menjaga lisan ini. Sulit apa mudah? Sulit. Kalau diajak baik katanya kok sulit betul. Baca Quran sering gampang jenuh, zikir belum selesai udah kabur. Ya, kaget juga ternyata enggak zikrullah yang keluar. Mesti Allah Akbar, subhanallah, enggak. Kalimat-kalimat yang lain yang justru merusak lisan kita. Coba ya, kita muhasabah. Ikuti kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la tajidu mu'minan illa wa huwa yuhasibu nafsahu. Tidak kamu dapati seorang mukmin kecuali dia selalu muhasabah diri. Syekhul Islam memberikan petunjuk agar setiap hamba Allah memiliki waktu khusus untuk melamun. Kok diajari melamun? Naam, muhasabah diri. Duduk merenung sama Allah SWT saja, kemudian muhasabah diri. Makanya dulu ada ulama itu yang biasa siaha melakukan perjalanan keluar dari rumahnya, kemudian ke tengah padang pasir, dia berdiri di situ atau duduk di situ, berdiam di situ, hanya dia dengan Allah. Muhasabah diri. Nah, orang yang paling selamat adalah orang yang biasa muhasabah diri. Kalau sehari kita nggak pernah duduk muhasabah diri, maka hati-hati, kita tergolong orang yang lalai. Duduk muhasabah diri. Tadi apa ya, saya bicara apa? Adakah nama orang di benak saya ini yang saya nilai dengan tidak bagus? Dan seterusnya. Selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa pasang di dalam diri kita ini hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak, Masya Allah ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Sahal ibn Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admannahul jannah. Siapa yang sanggup memberikan tanggungan kepadaku, kata Nabi, dari anggota tubuhnya yang ada di antara dua bibirnya, lisannya, dua lihyahnya, antara kumis dengan jenggotnya, antara bibir ini, berarti apa? Lisan. Dan siapa yang bisa menjaga farjinya, saya jamin dia surga. Luar biasa. Ini menunjukkan berat apa ringan? Berat. Ya. Nah, Masya Allah. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir dalil muqaddimah yang ana bacakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa lisan itu sangat menentukan. Ya, idza asbaha ibnu Adam, apabila pagi-pagi ibnu Adam mulai dia mau melakukan aktivitas kehidupannya, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, maka seluruh anggota badan dia itu meminta jaminan kepada lisannya, meminta tebusan kepada lisannya. Tiap pagi ngomong, ini kabar dari Nabi, tangan ngomong, kaki ngomong, semuanya bicara sama lisan. Fatakul, mereka anggota badan ini berbicara kepada lisan, ittaqillaha fina, wahai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah tentang kami ini. Tangan, telinga, mata, hidung, kaki, semua bicara sama lisan. Ya? Fa inna ma nahnu bika, karena keadaan kami itu tergantung kepada dirimu. Semua anggota badan tergantung dengan apa? Lisan. Ya, fa in istaqamta istaqamna wa ini wajadta iwajadna. Kalau engkau istiqamah lurus, kami juga akan lurus. Tapi kalau engkau bengkok, kami juga akan jadi bengkok. Maka para ulama mengatakan lisan itu anggota badan penentu kedua setelah qalbun, setelah hati.
Masya Allah. Maka dijaga lisan kita, ya, kita jaga lisan kita. Naam. Jadi begitulah keadaan lisan, dan banyak sekali dalil-dalil yang lain, ya, tentang masalah ini. Maka khusus para thalabah atau para asatidzah, ana wasiatkan untuk membaca kitab Hasaidul Alsun punya Syekh Husain Al-Awayisyah hafizahullah taala. Kitab yang khusus bicara tentang bahaya-bahaya lisan, ya. Naam. Dari dalil-dalil tadi kita mengerti kedudukan lisan. Dalam hadis yang lain ada seorang berbicara dengan satu kalimat, satu lafaz yang itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah angkat derajatnya kepada derajat yang tinggi. Sebaliknya, ada seorang berbicara dengan satu pembicaraan min sakhatillah, yang kata-kata itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjatuhkan dia ke dalam neraka jahanam dengan sejauh-jauhnya. Maka lisan satu sisi bisa mengangkat derajat, di sisi yang lain bisa menjerumuskan kepada apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Fahfadu alsinatakum, maka dijaga lisan kalian. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke kitab. Qala al-musannif wafaqahullah, musannif wafaqahullah, beliau mengatakan ar-rabi'u, adab yang keempat. Ini masuk kitab, ya, yang ada kitabnya ditulis, yang tidak dicatat. Adab yang keempat dari adabul kalam, takallam bitayyibil qawli fi khairin. Kata beliau, berbicaralah dengan ucapan yang baik, bitayyibi al qawli fi khairin, berbicaralah dengan ucapan yang baik. Ini pertama adabnya. Wahfid sautaka, dan rendahkanlah suaramu ketika berbicara, direndahkan suara. Mutamahilan fi hadisika, dengan perlahan-lahan ketika berbicara. Itu poin yang ketiga, ya. Yang pertama, takallam bitayyibil qawli fi khairin, berbicaralah dengan ucapan yang baik. Yang kedua, wahfid sautaka mutamahilan fi hadisika, rendahkan suaramu dengan perlahan-lahan ketika berbicara. Wa ansit liman kallamaka, dan berdiamlah di saat orang sedang berbicara denganmu. Ketika ada orang sedang berbicara dengan kita, maka kita diam. Muqbilan alaihi, menghadap kepadanya. Ini adab-adab, nanti kita rinci, ya. Wala tuqati'hu, dan jangan engkau memotong pembicaraan orang lain. Itu diantara adab berbicara. Wala tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam. Terakhir pembahasan beliau, jangan kamu mendahului berbicara daripada orang yang lebih besar atau lebih tua darimu. Itu beberapa adabnya, ya. Kemudian muallif mengatakan, wa fihi sab'u masail. Dalam adabul kalam itu ada 7 permasalahan yang beliau bahas. Ada 7 permasalahan dalam adabul kalam. Di pembahasan beliau ini ada 7 hal yang beliau bahas. Fal mas'alatul ula, permasalahan yang pertama terkandung dalam ucapan beliau, takallam bitayyibil qawli fi khairin, berbicaralah dengan ucapan yang baik dalam kebaikan. Ucapannya baik, berbicara dalam kebaikan. Ini adab yang pertama. Lalu beliau jelaskan, wat tayyibu, dan yang baik, minal qawli, ucapan yang baik itu adalah at-tahiru as-salimu minal khubuthi, ucapan yang bersih, yang selamat dari
ucapan atau bahasa-bahasa yang jelek. Itu ucapan yang baik. Jadi kalimat yang keluar dari lisan kita, kalimat-kalimat yang selamat dari kejelekan-kejelekan. Itu yang dimaksud thayyibil qaul. Nah, ini adabnya. Jadi jangan keluar dari lisan kita kata-kata yang tidak baik. Kemudian wal khairu, yang dimaksud baik tadi katakan berbicaralah dengan kalimat yang baik dalam kebaikan. Kalimatnya sudah baik. Fil khair, dalam kebaikan maksudnya ma rughiba fihi syar'an au urfan, sesuatu yang baik menurut syariat. Pertama, kata-katanya memang baik menurut syariat. Lafaz yang baik, tasbih, zikrullah itu baik, dakwah ilallah, ilmu, ya. Yang kedua urfan, secara urf, kebiasaan manusia memang itu ucapan yang pantas. Maka berbicara sesuaikan dengan keadaan. Satu sisi sesuai dengan syariat, yang kedua juga sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Jadi tabiat manusia itu senang bicara dengan itu. Kita kan senang dengan orang yang bahasanya bagus, ya, pembawaannya santun, senang, semua orang senang, ya, tidak itlaqul kalam, tidak melepas pembicaraan begitu saja, dipilih bahasa. Bahkan ini diatur loh ya, kita bicara dengan siapa itu dilihat. Bicara kita dengan orang tua kita tidak sama dengan teman kita. Kadang-kadang kita ini sama teman atau sama seseorang yang nggak ada hubungan kekerabatan sama sekali, pilih kata khawatir menyinggung dia. Tapi begitu dengan orang tuanya, nggak main pilih-pilih kata, sekenanya. Nah, ini salah namanya adabnya. Berbicara dengan temannya tidak sama dengan berbicara dengan gurunya, ustadznya, beda. Pilih kalimat yang pas, yang tepat, ya, itu. Nah, jadi baik yang dimaksud adalah apa yang dicintai, dianjurkan, baik secara syariat ataupun secara apa? Urf, kebiasaan. Maka dikenali kebiasaannya. Karena kadang-kadang bahasa itu berbeda loh ya. Bahasa berbeda. Ya, artinya berbeda. Misalkan saya dulu misalkan di Jawa Timur, Jawa Tengah misalkan, dengan di sini beda itu. Lafadznya beda, logatnya juga berbeda. Maka disesuaikan, ya, difahami. Baik. Wal abdu ma'murun fi mantiqihi bi amrayni. Seorang hamba ketika bicara diperintahkan dengan dua hal, dengan perkara. Seorang hamba ketika mengucapkan suatu kalimat diperintahkan dengan dua perkara. Dua perkara ini termaktub dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Muttafaqun alaih. Jadi seorang hamba terkait dengan lisannya ada dua perintah dari Rasulullah SAW. Yang pertama, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perintah pertama, falyakul khairan. Ucapkan ucapan yang baik. Baik menurut syariat, baik menurut apa? Urf, kebiasaan, ya. Kalau tidak, perintah yang kedua, auliyasmut, hendaklah dia diam. Jadi hanya dua. Kalau nggak bisa bicara baik, diam. Nah, ini lisan, masya Allah. Hadis ini sebenarnya masya Allah kandungannya. Jadi ucapan manusia yang berharga tinggi terkait dengan lisan manusia yang berharga tinggi menurut syariat itu ada dua. Hendaklah dia falyakul khairan, bicara yang baik, au liyasmut. Kalau tidak apa?
diam. Yang repot itu ketika diperintah bicara diam, ketika dilarang ngomong. Repot itu. Nah, fa ahaduna yu'maru, maka salah seorang dari kita hamba Allah ini diperintah idza takallama ayyakula khairan, kalau dia berbicara mau ngomong hendaklah pembicaraannya adalah pembicaraan yang baik. Ya, ini pertama perintahnya, bicara yang baik. Baik menurut apa? Syariat, dan baik menurut uruf, kebiasaan, pantas menurut kebiasaan. Yang kedua, au ayyahfadha mantiqahu, atau hendaknya dia jaga pembicaraannya, fala yatakallam bisyai'in, dia diam, enggak usah bicara apa-apa. Kalau ragu ini baik apa enggak baik, diam, itu yang selamat. As-sumtu hikamun wa in qalla fa'iluhu, diam itu memiliki hikmah yang banyak meskipun sedikit orang yang bisa diam. Ya, kadang diem diajaki temennya bisu ya, kadang gitu malah udah bagus-bagus diem malah diajakin. Diem itu mengandung hikmah yang sangat dalam. Wa in qalla fa'iluhu, meskipun sedikit pelakunya. Orang yang bisa diem itu sedikit. Makanya kalau orang diberi sifat pendiam itu bagus, dia aslam, lebih selamat. Ya, nah itu masalah yang pertama. Jadi takallam bitayyibil qawli fi khair, bicara materi bicaranya itu yang baik. Kalau tidak, diem. Nah, mulai sekarang kita belajar diem, sebagaimana belajar berbicara. Apalagi seorang sedang emosi, wah ini masya Allah harus diem. Kalau enggak berbicara. Orang itu kalau emosi, kalau ngomong zalim, kalau berbuat zalim. Maka ketika seperti itu diem, tahan diri. Ya, orang yang kuat kata Nabi SAW itu man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menguasai dirinya di saat dia marah. Sederhana loh tapi ya, prakteknya masya Allah. Kalau nggak marah itu iya. Ya, nah, baik, itu masalah yang pertama. Al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua, fi qaulihi wahfid sautaka, rendahkan suaramu ketika berbicara. Rendahkan suaramu ketika berbicara, dan ini perintah Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, waqsid fi masyika waqdud min sautik, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sederhanalah kamu ketika berjalan dan rendahkan suaramu ketika kamu berbicara. Sesungguhnya sejelek-jelek suara itu suara khimar. Kenapa? Suara khimar itu awaluhu zafirun wa akhiruhu sahiqun. Suara begitu bersuara keras teriak-teriak, ujung-ujungnya suaranya bentuknya merintih seperti orang yang diadab di dalam neraka. Nah, kita jangan suaranya seperti himar, ngomong kayak hujan turun dan gitu ya. Nah, ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khafduhu, yang dimaksud merendahkan suara ketika berbicara adalah alhamsu bihi wa tarku raf'ihi, ya dilirihkan dan tidak terlalu diangkat suaranya, tidak terlalu keras. Fa idza takallama hamasa bi kalamihi wa lam yarfa' sautahu, seorang itu yang menggunakan adab, menerapkan adab berbicara, ketika dia berbicara dia rendahkan suaranya dan dia tidak angkat tinggi suaranya. Seberapa? Secukupnya dia berbicara. Ya temannya di sini ya secukup dia. Ya.
direndahkan suaranya, enggak teriak-teriak. Ini termasuk adab. Ya. Kadang rumah tangga bertengkar, tetangganya dengar semua. Suaranya sama piring jatuhnya mirip gitu ya. Masya Allah, dijaga. Kalau saran saya ketika bertengkar, diem, nanti selesai, jangan ngomong ya. Tengkar kok diem, ya bagus gitu. Jadi direndahkan suaranya ya, berbicara nggak perlu teriak-teriak, secukupnya, artinya direndahkan itu jangan sampai nggak kedengeran gitu, rendah sampai nggak kedengeran, itu mah diem namanya, bisik-bisik, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Baik, kemudian kita bahas yang ketiga ya, wal mas'alatus salisa fi qawlihi mutamahilan fi hadithika, perlahan-lahan ketika berbicara. Wa idza tahaddasal abdu sunna lahu ayatamahala fi hadithihi, ketika seorang hamba berbicara disunnahkan dia untuk perlahan-lahan ketika berbicara ya, perlahan-lahan ketika berbicara. Nah, makna tamahul yang ana terjemahkan dengan perlahan-lahan itu at-ta'anni wa tu'addah, jadi perlahan-lahan disusun kalimatnya itu. Jadi yang dia bicarakan, yang dia omongkan itu terekam dalam benaknya, dalam pikirannya. Itu bicaranya. Jadi dia ngerti, ngomong itu sadar yang dia ucapkan. Kebiasaan tidak perlahan-lahan dalam bicara atau tergesa-gesa dalam bicara, nanti menyesal dia. Ya. Dikatakan orang, kamu kok ngomongnya kayak gitu tuh? Ngomong apa saya tadi? Lo nggak inget lo ngomong itu. Maksud saya nggak begitu, udah kadung menyakiti orang, maksudnya nggak begitu. Siapa tahu orang niat dalam hati, karena nggak terbiasa menyusun, disusun ucapannya itu ya. Wa yukhriju kalamahu syai'an fa syai'an ya, dia berbicara kalimat per kalimat, tersusun bagus, kalimat per kalimat, hatta yataharraza fima yatakallama bihi wa yuqala anhu, sampai dia bisa menjaga ucapan yang dia ucapkan sehingga bisa difahami, dia faham, yang mendengar faham. Tersusun kalimatnya, jangan tergesa-gesa sampai hurufnya hilang misal, jangan begitu. Cara yang baik dan disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara, disesuaikan. Ini adab berbicara ya. Manfaatu tamahul fil kalam amroni, manfaat perlahan-lahan ketika bicara, kata beliau ada dua. Ahaduhuma, salah satunya adalah husul ikhtirazil mutakallim fi kalamihi, orang yang berbicara bisa mengkondisikan ucapannya. Kalau bicara pelan-pelan itu kan dia bisa kondisikan, jangan sampai terpeleset, keliru, kalimatnya dipilih. Kan kita bisa melihat sih orang yang biasa bicara itu bagus gitu, tersusun kalimatnya ya. Nah, fala yukhriju syai'an minal kalam illa waqad wazanahu, tidak keluar dari lisannya suatu kalimat kecuali dia sudah timbang, ini pasnya begini, kira-kira bagus enggak, udah masuk. Dan ini kalau dibiasakan nanti akan menjadi tabiat dia, bagus, bicaranya begitu terus, tersusun rapi ya. Nah, wal akharu, manfaat yang lain, yang kedua, husulu akli makna kalamihi, akan didapatkan pemahaman terhadap ucapan orang yang berbicara. Fayufhamu anhu, maka bisa difahami, wa yudraku ma yuridu bikalamihi, dan akan bisa didapati apa yang dimaksudkan dengan pembicaraannya. Kalau pelan-pelan itu mudah difahami. Itu guru misalkan mengajar, kalau kalimatnya tersusun bagus, mudah difahami. Dilihat siapa yang diajak bicara, karena ini termasuk
fasahah dalam ilmu ta'lim, dalam memberikan pelajaran. Maka kita bisa mendapati seorang menerangkan sebuah pelajaran itu mudah, kalimatnya ringkas, mudah difahami. Ini fasih dia. Ada yang kadang-kadang nggak Allah berikan seperti itu, terlalu cepat berbicara sehingga susah untuk difahami. Ya, maka adabnya disusun, bicara pelan-pelan, kalimat per kalimat dia sampaikan dengan dua faedah tadi. Yang pertama, si pemilik ucapan bisa mengkondisikan ucapannya sehingga dia tidak mudah terjatuh dalam kesalahan, tidak serampangan ketika berbicara. Yang kedua, kalimat dia mudah difahami oleh orang yang diajak bicara. Itu taib ya. Jadi dalam pembahasan kita ini muallif mengatakan ada 7 permasalahan. Kita sampai kepada permasalahan yang ke berapa? Masalah yang ketiga ya. Permasalahan yang ketiga yaitu ada pada ucapan muallif mutamahhilan fi haditsika. Jadi perlahan-lahan ketika berbicara. Ya, ini adab al-kalam. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Jadi kita sudah bahas pertama adab berbicara dengan kalimat yang baik. Baik itu baik menurut syar'i dan baik menurut uruf kebiasaan. Pilih kalimat yang bagus, yang dicintai oleh Allah, kemudian juga dicintai oleh orang yang mendengarnya. Senang orang mendengarnya dengan pembicaraan seperti itu. Ya. Nah, kemudian masalah yang kedua ya adalah mengatur intonasi suara. Wahfid sautaka, rendahkan suaramu. Berbicara seukuran butuh, tidak teriak-teriak, tidak terlalu mengeraskan suaranya, seukuran cukup. Kemudian yang ketiga tadi mutamahhilan fi haditsik, perlahan-lahan ketika menyampaikan pembicaraan sehingga dia bisa menjaga ucapan yang dia sampaikan, sekaligus ucapan tersebut mudah untuk difahami oleh orang yang kita ajak bicara. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.